Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyata minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali ulama'ina wali muassis nahdlatul ulama ajma'in wali aulitis ati wali songo ajma'in khususan ila sultan al-syaikhul qadir al-jilani radhiyallahu an wa usun ila musannif kitab Bidatul Hidayah Hujjatul Islam Syekhul Imam al-Alama al-Arif billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awat tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni
amalan salihah. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin sekalian, mudah-mudahan yang hadir dan yang menonton mendapatkan barokah, maslahah, manfaat wa ni'mata wa salama wa sa'adah wa salama wa syafa'a fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, meneruskan pada Ramadan yang kemarin kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karya dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus, Iran. Mudah-mudahan kajian ini untuk mensyiarkan bulan Ramadan dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama pada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu sholati utawi kilah tata adabe tata carane salat. Jadi ini membahas tentang adabnya salat. Fa idza faragta mongko tatkalane rampung sira min taharatil hadasi saking nyuceni hadas. Apabila telah selesai mensucikan hadas, wa taharatil khubusi dan nyuceni greget atau kotoran. Jadi kalau orang sudah menyelesaikan toharoh tentang hadas dan toharoh dari khubus, ya, fil badani di dalam pakaian, wasiyabi di dalam badan, wasiyabi lan pakaian, wal makani dan tempat. Jadi kalau orang sudah melakukan toharoh bersuci baik dari hadas maupun dari najis, baik di dalam badannya, di pakaiannya atau tempatnya, kemudian wa min sada'iril aurati dan menutup aurat, ya, minas surati dari pusar ila rukbati temoko maring dengkul. Jadi setelah bersuci kemudian menutup aurat, minimal ukurannya adalah menutup dari pusar sampai lutut. Fastaqbali mongko ngatepo sira al-qiblata ing kiblat. Setelah itu baru menghadap kiblat. Qaiman halih ngadeg. Muzawizan tur mensejajarkan baina qadamaika antarane dua telapak kakimu. Bihaitsu la tadhummuha kelawan sekirane la tadhummuha, ya, tidak mengumpulkan kedua telapak kaki. Wastawa qaiman jejeka sira qaiman ngadeg. Setelah semua sudah baru summa qara, maka bacalah qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Tahassuna krana ngreksa, menjaga biha dengan surat An-Nas dari apa? Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Wahdzir qalbaka dan hadirkan hatimu, ma anta fihi dan apa-apa yang ada di dalamnya.
Wa farihu dan kosongkan hatimu minal waswasi dari rasa waswas. Wangzur baina yadayya man taqumu, ya, dan lihatlah engkau sedang berdiri di hadapan Allah, wa man tunaji, dan bermunajat kepada Allah, wastahi antunaji maulaka, dan hendaklah engkau malu kepada Tuhanmu, biqalbin qafilin, dengan hati yang lalai, wa sadrin mashunin, dengan dada yang penuh dengan biwaswasid dunya, waswas dunia, wa khaba'isi syahawati, dan godaan-godaan atau bisikan-bisikan syahwat. Wa'lam, dan ketahuilah annallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala iku muttali'un, ngerti, ala sariratika, ing atase rahasia-rahasiamu. Wa nadhirun, lan Gusti Allah maha melihat, illa qalbika, maring atimu. Fa inna ma taqabbalullahu, mongko sak temene nerima sapa Gusti Allah min salatika, dari salatmu, bi qadari khusyuika, kelawan kira-kirane atau berdasarkan khusyuika, khusyukmu, wa khudu'ika, lan sikap khudu'mu, wa tawaddu'ika, lan sikap tawaddu'mu, wa tadarru'ika, lan sikap tadarru'mu. Wa'budahu, lan sembahlah Allah fi sholatika, ing dalam salatmu, ka'annaka tarahu, seperti engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan seandainya engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka Allah melihatmu. Para hadirin rahimakumullah, ini tentang adabus shalah, nggih, tentang adabus shalah. Nah, kalau kita bicara adabus shalah, ya, kita harus paham apa itu adab. Nih, apa itu adab? Sebab sekarang ini banyak orang yang pinter tetapi tidak memiliki adab. Banyak orang yang luar biasa tapi tidak memiliki adab. Bahkan, ya, meremehkan orang lain, meremehkan orang lain. Sekarang banyak begini ini. Nah, ada sebuah yang menarik. Ketika Profesor Dr. Sayyid Muhammad Naqwi bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Alatas, beliau kelahiran Bogor, seorang ahli pendidikan Islam, ya, ketika dalam seminar pendidikan Islam di Mekah tahun 1977 Masehi, 1977 Masehi di Mekah, beliau pernah ditanya oleh seseorang ahli pendidikan, ya Profesor, sebenarnya apakah permasalahan terbesar umat ini? Ya. Kemudian beliau menjawab, permasalahan besar umat Islam saat ini ada dua, kata beliau. Apa? Ya, masalah eksternal, yaitu pemikiran-pemikiran atau faham-faham atau keyakinan-keyakinan, ya, yang merusak terhadap kehidupan, atau budaya-budaya yang merusak kehidupan. Itu adalah permasalahan dari eksternal umat Islam, kata beliau. Kemudian yang kedua adalah masalah internal. Apa itu internal dalam umat Islam kok semakin mundur? Sebab kata beliau, salah satu besar faktornya adalah karena adab sudah tidak dipakai lagi, atau bahasa beliau adalah hilangnya keadaban, ya, hilangnya keadaban. Ini menjadi masalah besar bagi umat Islam. Kenapa? Sebab laku sopan santun, akhlak, moralitas, menghormati, saling menghargai, saling toleransi, saling beri manfaat, itu bagian dari tingkah laku adab. Lah, adab ini kata beliau itu sudah kehilangan arah, tidak punya adab. Nah, beliau mengatakan kalau ingin punya adab, ya, maka orang berilmu harus punya adab dulu, harus punya akhlak dulu, punya budi pekerti dulu. Jangan kemudian ilmu dibesar-besarkan, ilmu tinggi-tinggikan, tapi lupa dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan moralnya, dengan kebaikan ilmunya dan sebagainya.
Nah, langkah dua hal utama yang perlu dikatakan sebagai adab. Pertama adalah pengenalan, ya, pengenalan. Lah, menurut beliau Sayyid Naqib bin Muhsin Alatas, beliau mengatakan ada dua hal yang perlu kita tanamkan di dalam penguatan adab dan ilmu. Apa? Satu adalah metode pengenalan. Metode pengenalan. Artinya apa? Kalau kita kalau ingin mengenal sesuatu, mengenal banyak hal, maka harus dengan ilmu, ya, bukan dengan nafsu. Karena sekarang ini banyak orang, ya, mengandalkan nafsunya, bukan ilmunya, sehingga dianggap yang tidak sependapat dengan dia dikatakan sebagai orang yang salah. Dikatakan orang mengkritik itu dikatakan orang yang membenci dia. Tidak, ya. Berarti, ya, pengenalan itu harus dengan ilmu. Artinya apa? Kalau dengan ilmu, insya Allah cara pandang kita juga baik, ya. Kemudian pengakuan atau perbuatan kita juga baik, benar dan tepat serta bermanfaat. Yang kedua adalah mengenal Allah. Ya, mengenal Allah ini harus ditanamkan dalam generasi muda. Karena apa? Kalau ingin mengenal ilmu pengetahuan, ya, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya, maka ujung-ujungnya sebuah hakikat keilmuan adalah mengenal Allah. Ini para hadirin rahimakumullah. Lah, kalau sudah mengenal Allah, kata para ulama, insya Allah mudah untuk mengenal diri sendiri. Yang ketiga adalah pengenalan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, orang-orang soleh, para ulama kita perkenalkan kepada anak-anak kita, generasi muda kita, agar apa? Agar para generasi muda kita, anak-anak kita memiliki 3 kualitas yang insya Allah dengan 3 ini bisa mengarungi kehidupan apapun yang akan datang. Jadi kalau sudah dengan ilmu sudah, yang kedua kemudian dengan bermanfaat untuk orang lain, maka akan muncul insya Allah yang namanya salimul akidah, akidahnya selamat, juga sahihun ibadah, ibadahnya sahih atau benar. Yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlaknya sangat kokoh. Ini para hadirin rahimakumullah yang perlu kita tanamkan dari sekian hal-hal yang dikatakan oleh Sayyid tadi adalah kemunduran umat Islam, yaitu tentang eksternal dan internal. Yang paling parah menurut beliau adalah hilangnya adab. Hilangnya adab di dalam keilmuan, di dalam kemasyarakatan, di dalam apapun, bahkan termasuk dalam sholat, kehilangan adab. Para hadirin rahimakumullah, kembali ke adabus sholah, ya, bahwa adabus sholah, ya, tata cara tentang sholat itu ditegaskan oleh Imam Ghazali dan kitab beliau Bidayah Hidayah ini, bahwasanya adabus sholah, kalau kita sudah melakukan bersuci, ya, kalau kita hadas kecil maka kita lakukan berwudu. Kalau kita hadas besar dilakukan dengan cara mandi junub atau mandi besar. Kalau sudah dilakukan bersuci, ya, maka kita lihat 3 hal tentang tempatnya, tentang pakaiannya, tentang tempatnya, pakaiannya, kemudian badannya dibersihkan. Kalau sudah meyakini bahwa tubuh kita bersih dari najis dan hadas, maka kita ke langkah kedua, yaitu satrul aurah, menutup aurat. Jadi kalau laki-laki itu minimal dari pusar ke perut, ya, dari pusar ke lutut. Ini paling minimal. Minas surati ila rukbati, dari pusar ke lutut. Setelah menutup aurat, maka sebelum sholat kita menghadap kiblat, fastaqbilil kiblati, maka menghadaplah kiblat. Dengan apa? Qaiman, dalam keadaan berdiri tegak. Ini bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Dan memang rukun dari mazhab Syafi'i, syarat berdiri al-qiyam itu dengan tanda petik bagi yang mampu. Tersebut dalam kitab Safinatun Najah karangannya Sayyid Salim
ya Sayyid Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i Al-Maki Al-Jawi yang wafat tahun 1854 Masehi di Tanah Abang Jakarta. Beliau mengatakan al-qiyamu 'alal qadri fil fardhi. Jadi rukun yang ketiga dari rukun salat dari mazhab Syafi'i adalah al-qiyamu, berdiri 'alal qadri bagi yang mampu fil fardhi, khusus untuk salat fardu. Jadi salat fardu itu wajib berdiri bagi yang mampu. Wajib. Andai kata panjenengan itu mampu berdiri kemudian sengaja duduk, maka sholat jenengan batal, tidak sah. Ya. Kecuali kalau kita ada uzur. Uzur ini adalah halangan tetap. Kemudian juga ada masyaqqah, kesulitan yang tidak bisa kita tinggalkan. Para hadirin rahimakumullah, jika dikatakan Imam Ghazali fastaqbil qiblah qa'iman, maka berdirilah menghadap kiblat dengan berdiri, ya, berdiri menghadap kiblat. Kemudian apa? Itu kalau salat fardu itu tidak boleh duduk, wajib berdiri kecuali bagian tidak mampu. Nah, jikalau tidak mampu berdiri orang sholat, maka boleh duduk dimanapun, duduk di tanah, duduk di atas kursi, duduk di mana terserah, yang penting sholat, kan? Kalau bisa duduknya iftiros seperti tahiyat awal. Nah, kalau misalnya mau rukuk, ya membungkuk sedikit, ya terkait dengan rukuk. Kalau misalnya dia mau sujud, maka lebih baik sujud, kemudian duduk di antara dua sujud lagi, ya. Kalau nggak bisa sujud, maka merunduk yang pertama itu adalah rukuk, dan akhirnya kalau sujud lebih menunduk lagi. Itu adalah isyarat dari sujud. Bisa juga dengan berbaring, dengan berbaring. Jika orang itu nggak mampu berdiri, jika orang itu banyak penyakit, ya, dan juga tidak mampu duduk, maka boleh sholat dengan berdiri, ya. Jadi teknisnya adalah kakinya itu menghadap ke kiblat, kepalanya arah timur. Jangan lupa kepalanya itu diganjel dengan bantal. Diupayakan menghadap kiblat, wajahnya menghadap kiblat. Ini para hadirin rahimakumullah, tetap saja dalam kondisi apapun kita tetap wajib untuk melakukan sholat. Wajib. Selama nafas masih dalam tubuh kita, maka dalam kondisi apapun kita wajib untuk melaksanakan sholat. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Coba kita lihat, kalau orang ada uzur, masyaqqah dan sebagainya, ada namanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama jangan dipersulit, agama jangan dipersempit dan sebagainya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kamu dalam kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi kamu. Fattaqullaha mastata'tum. Dan jadi bertakwalah kepada Allah dengan kesanggupanmu. Coba sampean kalau tahlil, ya. Tahlil itu kalau baca ayat akhir Al-Baqarah pasti pernah mendengar atau membaca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Para hadirin rahimakumullah, dalam fikih Syafi'i juga fikih mazhab yang lain, jikalau sholat fardu wajib berdiri, maka beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu walaupun dia mampu berdiri, boleh duduk. Ini sholat sunnah, beda sholat sunnah. Kalau sholat fardu itu wajib berdiri jika mampu. Kalau sholat sunnah boleh duduk, walaupun jenengan itu mampu berdiri, boleh duduk. Ini sholat sunnah. Hampir semua ulama sepakat bahwasanya sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk. Jadi bagian tarawih misalnya, yang lama sekali tarawihnya, imamnya, jamaahnya, maka kalau emang nggak sanggup berdiri, maka boleh duduk, ya, duduk di tengah-tengah sholat.
Misalnya awalnya dia adalah sholat berdiri, kemudian pada pertengahan sholatnya nggak kuat berdiri, maka boleh itu duduk. Sebab Kanjeng Nabi pernah juga begitu, ketika Nabi berdiri membaca Quran dalam sholat, ketika duduk tidak berdiri lanjut lagi Qurannya, kemudian rakaat yang lain berdiri lagi. Ini adalah riwayat Ibu Aisyah, boleh ya. Para hadirin rahimakumullah ya. Jadi saya ulangi ya, boleh duduk ya, di sholat sunnah walaupun dia mampu, boleh duduk ya. Tapi saya ulangi lagi, kewajiban duduk di dalam sholat fardu itu tidak kemudian tidak berlaku bagi sholat sunnah. Sholat sunnah berdiri lebih baik, duduk juga boleh. Jadi kalau ada orang taraweh di musola di masjid yang duduk tengah-tengah taraweh, maka itu diperbolehkan. Agar tidak salah paham, nanti begini, waiku wong sehat kok longgo duduk tengah-tengah taraweh, piye gue? Ya kita husnudzon, barangkali orang yang ngerti fikih, ya, dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, jadi kemudian dipertegas oleh yang namanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali yang wafat tahun 1223 Masehi. Dalam kitab Al-Mughni beliau menjelaskan bahwa sholat sunnah boleh dengan duduk, walaupun orang itu bisa berdiri mampu, boleh duduk. Itu berlaku untuk sholat sunnah. Nih, para hadirin rahimakumullah. Jadi menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan tidak ada perbedaan ya, kebolehan sholat sunnah dilakukan dengan duduk. Jadi hampir mayoritas ulama membolehkan sholat sunnah dengan duduk, boleh ya. Tapi tetap saja yang afdol pahalanya itu yang bisa berdiri ya, yang dilakukan dengan sholat berdiri kalau mampu. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita misalnya sholat taraweh ya 20 rakaat, kemudian dalam rakaat yang ke-20 atau 22 itu tidak kuat, boleh duduk. Sebab Nabi pernah melakukan itu. Ini riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha ya. Riwayat Ibu Aisyah. Beliau meninggal tahun 678 Masehi di makam Baqi Madinah, di Jannatul Baqi Madinah. Para hadirin rahimakumullah, kalau orang yang pernah haji umroh itu pasti paham tentang kuburan Baqi. Tapi walaupun tahu tentang kuburan Baqi, tapi kadang orang-orang nggak paham siapa-siapa yang dikubur di dalamnya. Semakin kabur sejarah ini kan. Tetapi yang kalau dalam kajian kitab-kitab yang lain ya, di makam Baqi itu kurang lebih ya, itu ada 10.000 sahabat yang dikubur di Baqi. Kemudian ada namanya juga Ibu Halimatus Sa'diyah yang menyusui Kanjeng Nabi, juga dimakamkan di Baqi. Ada juga 6 istri Kanjeng Nabi juga dikubur di Baqi. Ya, termasuk Juwairiyah, Zainab, Sofia, Hafsah, ya, Mariatul Qibtiyah radhiyallahu anhum. Belum lagi putra-putri Kanjeng Nabi Muhammad sendiri seperti Siti Fatimah, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kulsum. Ada juga cucu Kanjeng Nabi yang dimakamkan di Baqi adalah Sayyidina Hasan. Ada juga ibu dari Ali namanya adalah Fatimah binti Asad, itu yang ngomong Kanjeng Nabi mulai kecil, itu juga dikubur di Baqi. Para hadirin rahimakumullah. Jadi boleh ketika kita di pertama sholat berdiri mampu, kemudian tengah-tengah sholat tidak mampu, boleh duduk. Keterangan ini banyak kok seperti kitab para ulama. Contoh ya, di kitab Busrul Karim Bisyahri Masailit Ta'lim itu ada karangannya Syekh Said bin Muhammad Ba'ali Ba'asan Ad-Da'uni Al-Hadrami yang wafat tahun 1854 Masehi. Kemudian juga dalam kitab At-Taqiratus Sadidah fi Masailil Mufidah karangan Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Qaf At-Tarimi Al-Hadrami dari Yaman yang meninggal tahun 1914 Masehi.
Ada juga dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syahril Minhaj karangannya Syekhul Islam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat tahun 1566 Masehi di Mekah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian kalau kita dalam posisi berdiri dalam sholat, maka tangan kita di mana? Apakah tangan kita bergoyang-goyang, ataukah tangan kita ini di depan paha, ataukah tangan kita ini di samping paha? Ya, yang pokoknya diam. Ya, silakan sampean diam tangannya sebelum takbir ihram. Ya, duduk. Ya, duduk. Dan nah, para hadirin rahimakumullah. Kemudian tangan ketika mau sholat, ya, sebelum takbir ihram, sebelum niat, yaitu bisa di depan paha, diam, kemudian bisa di samping paha, diam. Nah, sekarang posisi kaki. Di sini Imam Ghazali menjelaskan para hadirin rahimakumullah, ya, bahwasanya fastaqbil qiblata, maka menghadaplah kiblat qaiman dengan berdiri, muzawijan baina qadamaika, dengan mensejajarkan antara kedua telapak kakimu, bihaitsu la tadhumuha, sekiranya tidak saling berkumpul telapak kaki itu, ya, tidak berkumpul. Jadi ini pesan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Artinya posisi kaki kita ketika sholat itu, ya, tidak boleh dikumpulkan, tidak boleh dirapatkan. Wala tadhumuha, tidak boleh dirapatkan. Ini mayoritas para ulama, ya, bahwa kaki kita ketika berdiri itu mensejajarkan dua qadamain, dua telapak kaki, ya, tetapi tidak dikumpulkan, tidak dirapatkan, ya. Jadi bihaitsu la tadhumuha, sekiranya berdiri, sekiranya tidak mengumpulkan kedua telapak kaki akhir rapat, jangan. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan kalau kita merapatkan kedua kaki, ya, masuk rapat, maka hukumnya makruh. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, ketika kaki kita posisinya agak lebar, ya, itu hukumnya makruh di dalam mazhab Syafi'i. Oke. Sekarang kita perkuat dengan penjelasan ulama-ulama mazhab tentang posisi kaki ketika berdiri. Ya. Yang pertama kita bahas Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa ukuran kaki, kedua kaki berdiri seorang yang sholat adalah ukuran 4 jari jaraknya, 4 jari. Ya, sangat sempit segini, ya, 4 jari. Ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi. Ya. Kemudian dari mazhab Maliki, posisi kaki ketika mau sholat adalah sedang-sedang saja, ya, enggak lebar juga sempit, ya. Yang kalau bisa jangan berdiri dengan kaki yang kelihatan jelek dilihat orang lain, mengkangkang begini, jelek sekali, ya. Nah, kemudian menurut mazhab Hambali itu sama pendapatnya dengan mazhab Maliki. Kemudian mazhab mazhab Syafi'i itu ukuran kaki antara kaki ketika sholat berdiri adalah 1 kilan, ya, satu kilan, itu kurang lebih 1 kilan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau terlalu lebar sekali, maka beliau mengatakan hukumnya makruh. Ini. Nah, yang jelas posisi kita lihat orang, ya, sering lihat orang di masjid atau dimanapun ketika berjamaah itu mencari-cari kaki orang lain untuk dipepet-pepet, ya, dipepetkan, dikumpulkan, dirapatkan, ya. Bukan begitu para hadirin rahimakumullah. Mazhab Syafi'i mengatakan, ya kan, kita ini kaki kita tegak lurus ke atas, bukan menyamping. Artinya sejajar dengan, ya, tadi mazhab Syafi'i mengatakan lebar kaki ketika berdiri adalah berapa tadi? Ya, 1 kilan, ya, satu kilan. Nanti saya akan jelaskan mengapa, ya, berdiri kaki sholat jangan mengangkang, jangan ngangkang begini, jangan, ya.
Apalagi ukurannya bahu. Bahu dibuat ukuran untuk berdiri, tidak. Bahu terlalu lebar bagi tubuh, bagi lebarnya kaki. Kemudian, nah siapakah? Dulu tidak ada pendapat yang mewajibkan tentang menempel-nempel kaki. Menempel-nempel kaki, menempel-nempel bahu, menempel mata kaki. Nah, baru pada ulama yang bernama dari Wahabi, yang bernama Nasiruddin Albani, ya, dalam kitabnya Silsilatul Hadits Shahihah yang wafat tahun 1999 Masehi di Yordania, beliaulah orang atau ulama kontemporer dari Wahabi yang mewajibkan untuk ilzak, apa, nempel-nempelkan kaki. Akhirnya murid-muridnya sama dengan pendapat gurunya dan sampailah ke Indonesia. Ya, ini kita lihat kan barisannya kayak itu. Padahal kalau kita belajar para hadirin dari keterangan Imam Ghazali, saya akan tambahkan, ya, kalau kita melihat hadis tentang ilzak, menempel-nempelkan kaki ketika sholat dengan di samping-samping kiri kanannya, maka kita lihat hadis tentang ini cuma dua, ya. Hadis ada dua tentang ini. Yang pertama riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah, dan yang kedua riwayat sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nah, untuk riwayat Anas bin Malik coba kita kaji hadisnya. Ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari yang wafat tahun 870 Masehi di Uzbekistan. Jadi ini ada riwayatnya dari Amr bin Khalid As-Saidawi, ya, yang wafat tahun 681 Masehi, dari Zuhair bin Muhammad yang wafat tahun 779 Masehi, dari Imam Humaid bin Abdurrahman bin Auf yang wafat tahun 724 Masehi, dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang wafat tahun 632 Masehi. Lah, Anas bin Malik mengatakan, ya, Nabi dawuh, Nabi dawuh ketika sholat berjamaah, aqimu sufufakum, maka luruskan shaf kalian. Fa inni arakum min wara'i dhahri, maka sesungguhnya saya bisa melihat kamu dari punggung belakangku. Wa kana, kemudian Anas bin Malik mengatakan, wa kana haduna dan ada satu dari kita, satu yang apa, yulziku, menempel-nempelkan apa, mangkibahu bimangkabihi, nempel-nempelkan bahu dengan bahu orang lain, sahibihi. Jadi di hadis ini jelas, ya, cuma satu orang yang berbuat seperti itu, bukan semua sahabat. Nabi hanya memerintahkan apa, aqimu sufufakum, bukan memerintahkan nempelkan kakimu. Tidak ada itu, bro, tidak ada, ya. Jadi kemudian bahkan yang nempel-nempel kaki cuma satu orang, itu pun bukan sahabat terkenal, ya. Jadi saya ulangi, menempel dari hadis tadi, menempel-nempel kaki ketika berjamaah dalam sholat itu bukan perintah Nabi. Nabi yang merintahkan apa, aqimu sufufakum, tidak kemudian pepetkan kakimu, tidak ada. Berarti bukan perintah Nabi, ya. Disuruh menegakkan shaf itu bukan menempel, meluruskan, ya, meluruskan. Jadi kalau misalnya sunnah sahabat ini dalam prinsip ibadah tidak semua sahabat melakukan, ya, maka itu bukan sunnah sahabat, ya. Cuma satu orang tok yang melakukan nempel-nempelkan kaki. Nah sekarang tadi riwayat Anas bin Malik cuma wakana ahaduna, ada satu orang, ya, satu orang ikut jamaah kanjeng Nabi. Kemudian hadis Nu'man bin Bashir, ya, Al-Ansari, nah, beliau langsung melihat, ra'aitur rajula minna, saya melihat ada satu laki-laki
ya dari kami, yulziku menempel-nempelkan apa? Ka'bahu bi ka'bi sahibihi, nempel-nempelkan mata kaki dengan mata kakinya sebelahnya. Nah, ini hadis lagi. Ya, cuma dua ini hadisnya dari sekian ratus ribu hadis yang tentang ilzak yang sahih katanya mereka. Tetapi sekali lagi para hadirin, ilzak menempel-nempelkan kaki itu adalah yang diwajibkan oleh ulama Wahabi yang bernama Syekh Albani dalam kitabnya, kemudian dicontoh oleh para murid dan pengikutnya. Kemudian dalam hadisnya Nu'man bin Bashir ini jelas ya, ra'aitu rajula, saya melihat langsung ada satu laki-laki dari kami, satu laki ya, yulziku nempelkan Ka'bahu bi ka'bi sahibihi, menempelkan mata kaki dengan mata kaki teman yang lain. Nah ini cuma hadis dua ini. Jadi kedua hadis ini mengatakan satunya adalah wakana ahaduna, salah satu dari kami, salah satu. Hadis Nu'man mengatakan ra'aitu rajula minna, satu laki-laki. Sudah ya. Ngapain satu orang sahabat yang menempelkan kok diwajibkan oleh kelompok lain. Para hadirin rahimakumullah, janganlah kemudian kita selaku orang Nahdlatul Ulama jangan ikut-ikutan nempel-nempel kaki, sebab itu adalah bukan perintah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapakah yang melakukan ilzak? Satu orang tak, kan saya ulangi kan. Jadi Anas bin Malik riwayatnya ya, satu orang yang melakukan. Kemudian Nu'man bin Bashir ya satu orang melakukan ya. Cuma satu orang. Dan para hadirin rahimakumullah, ini ada ya ulama, kalau kita belajar usul fikih ya, terutama ada keterangan dari Imam Al-Amidi rahimahullah dari mazhab Hambali yang wafat tahun 1157 Masehi di Turki. Dalam kitabnya Kitab Al-Ihkam fi Usul Ahkam, beliau mengatakan kalaupun ada dalil ya wa yadullu ala madzhabil aktsarin ya, dalil yang tidak memerintahkan ilzak nempel-nempelkan itu madzhabil aktsarin, dari mazhab syara mayoritas. Wa in kana yakun hujjatan ing laukanan mana kalahum mustanidan ila fi'lil jami', kalau itu merupakan kesepakatan dilakukan oleh keseluruhan sahabat, maka itu hujjah, dalil ya. Li'anna fi'lal ba'di la yakun hujjatan ala ba'dil akhar wala ala ghairihim. Tetapi jikalau ya melakukan ilzak, melakukan suatu perbuatan hanya sebagian dari sahabat ya, maka tidak boleh menjadi hujjah atau dalil yang dipaksakan kepada pihak yang lain atau orang lain. Ini yang ngomong bukan ulama Syafi'i, ini yang ngomong adalah ulama Hambali yang bernama Imam Al-Amidi rahimahullah yang wafat tahun 1157 Masehi. Ini para hadirin rahimakumullah. Lah, Syekh Albani ini ulama dari Arab Saudi. Kemudian pendapat wajibnya nempel-nempelkan kaki dari ulama Wahabi itu kemudian dibantah sendiri oleh ulama Saudi yang bernama Syekh Abu Bakar Zaid rahimahullah. Beliau merupakan ulama ahli sunnah, ulama termasuk Imam Masjidin Nabawi, termasuk anggota ulama kibar Arab Saudi. Beliau membantah pendapat Syekh Albani dalam kitab beliau, kitab La Jadida fi Ahkamis Shalah. Beliau mengatakan ya, beliau wafat tahun 2018 yang lalu. Beliau mengatakan dalam kitabnya bahwa perilaku menempelkan bahu dengan bahu itu perilaku takalluf. Perilaku takalluf. Apa takalluf itu? Adalah memberat-beratkan yang nyata dalam sholat. Kalau ada orang yang menempelkan dengkul dengan dengkul, lutut dengan lutut, maka itu mustahil, pasti akan jatuh itu kan. Kemudian apa? Menempelkan mata kaki dengan mata kaki, ya,
itu sulit dilakukan. Nah, intinya ya, jadi pendapat Syekh Albani Wahabi dibantah sendiri oleh ulama Saudi dalam kitabnya bahwa itu perbuatan yang takalluf, memberat-beratkan. Para hadirin rahimakumullah, kemudian Imam Ghazali mengatakan summa qara, maka kemudian bacalah setelah kita berdiri siap untuk sholat. Sebelum niat apa? Summa qara, maka bacalah qul a'udzu birabbin nas. Jadi ulama kita sering mendengar imam-imam sholat, kita sendiri ketika mau sholat membaca an-nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bagaimana hukumnya? Itu ada dalam kitab ini. Jadi Imam Ghazali sudah mengatakan dalam kitab Bidatul Hidayah, sebelum sholat sudah menghadap kiblat dan siap sholat, maka summa qara, maka kita suruh baca surat An-Nas. Nah, perilaku ini merupakan istihad dari Imam Ghazali karena mengambil manfaat surat An-Nas sebagai surat perlindungan. Tetapi setelah kita telusuri para hadirin rahimahullah, ya, kita telusuri tentang hal ini, ternyata pendapat Imam Ghazali yang mengatakan membaca surah An-Nas sebelum sholat itu bagi beliau dikatakan sunnah, ya, dikatakan sunnah oleh beliau, ya. Jadi ada pendapat lain yang mengatakan apa? Ada sebuah riwayat, ya, riwayat ini. Jadi amaliyah Imam Ghazali yang mengatakan dalam kitab ini bahwa sebelum sholat summa qara qul a'udzu birabbin nas, bacalah surat An-Nas sebelum sholat. Saya akan terangkan, tidak hanya Ghazali, ada riwayat sahabat Nabi yang mengatakan Nabi sendiri yang merintahkan untuk membaca An-Nas sebelum sholat. Ini riwayat dari sahabat Uqbah bin Amir bin Al-Juhani, sahabat Nabi, wafat tahun 667 Masehi di Mesir. Beliau pernah menjadi gubernur Mesir pada era Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, beliau dikubur. Jadi ada sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani dikubur di komplek Korofal Kubro, Fustat, Mesir. Ini komplek makam sangat besar sekali. Di situ ada makam Imam Syafi'i. Di situ ada makam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam. Ada makam Imam Hajar Al-Asqalani. Ada makamnya Imam As-Suyuti. Ada makamnya Ruqayyah binti Ali. Ada makam Zainab binti Ali. Ada makam juga Sayyidah Nafisah, ya, binti Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali, gurunya Imam Syafi'i. Ada juga Sayyidah Aisyah, ya, binti Ja'far Shadiq dan sebagainya. Banyak ulama-ulama kita Syafi'i yang dikubur di komplek namanya perkuburan Korofal Kubro di Fustat, Mesir. Kembali ke sahabat Uqbah tadi, ya. Uqbah tadi mengatakan bahwa Uqbah bin Amir mengatakan dalam sebuah hadis, saya ini dalam perjalanan bersama Rasul ke arah wilayah Naqab. Saya menuntun, kemudian Rasul mengatakan, ayo naiklah wahai Uqbah. Uqbah naik. Kemudian turun lagi, gantian begitu antara Nabi dengan sahabat Uqbah bin Amir. Nah, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan kepada Uqbah, ya Uqbah, maukah saya ajari kamu 2 surat, ya, yang kebanyakan nanti manusia akan membacanya? Mau ya Nabi? Kemudian Nabi membacakannya surat itu langsung di hadapan sahabat Uqbah. Jadi kalau ada orang kiai ulama yang memberikan ijazah doa itu boleh, ya, karena Nabi itu beberapa kali juga memberikan doa kepada sahabatnya dengan berhadapan, boleh. Kemudian Nabi maju dan Nabi berpesan kepada sahabat Uqbah. Apa pesannya? Iqra bihima kullama nimta wa kullama kimta. Bacalah keduanya. Maksudnya bacalah surat Al-Falaq, surat An-Nas setiap kamu hendak tidur, kullama nimta, dan setiap kamu hendak sholat, wa kullama kimta. Lah, ini hadis ini ada, ya.
Katanya Imam Ghazali itu membuat sendiri, bukan. Ternyata ada dasarnya, ada riwayatnya, ada dalilnya. Jika dikatakan hadis dhaif, silakan. Tetapi bagi kami ulama Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i itu tetap hadis dhaif bisa dipakai untuk apa? Fadhailul a'mal. Lah, hadis tadi iqra' bihima, bacalah kedua surat itu Al-Falaq dan An-Nas kullama nimta, setiap kamu mau tidur, wa kullama qimta, dan setiap kamu mau sholat. Ini riwayat hadis dari Imam Hambali, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam An-Nasa'i rahimahumullah. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi kebiasaan para ulama-ulama kita ketika mau sholat itu berdoa, berlindung kepada Allah, itu sudah menjadi kebiasaan ulama-ulama tabi'in. Contohnya begini para hadirin, ada riwayat dari Al-Hafidh Al-Faqih Al-Muhaqqiq Imam Ibnul Muqri As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1468 Masehi. Beliau meninggal dalam usia 118 tahun. Dalam kitab Al-Mujam beliau mengatakan, tradisi membaca doa sebelum sholat, membaca surat sebelum sholat dan sebagainya, kata beliau, termasuk tradisi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Sebab beliau mengatakan, ya, ini juga termaktub di dalam kitab Ibnu Huzaimah. Ya, nah Imam Syafi'i setiap mau sholat kata beliau adalah mengucapkan Bismillahi muwajjihan li baitillahi muaddian li fardillahi azza wa jalla. Loh, itu kebiasaan Imam Syafi'i. Nah, kalimat ini, kisah-kisah seperti ini juga ada dari mana? Dari riwayat Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah yang wafat tahun 923 Masehi. Dan ternyata Ibnu Huzaimah rahimahullah bersumber dari Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang wafat tahun 883 Masehi. Siapa dia? Ternyata Imam Rabi' bin Sulaiman ini adalah murid langsung dari Imam Syafi'i. Jadi tahu betul tentang tingkah laku dan amaliyah dari Imam Syafi'i. Siapakah Imam Rabi'? Nah, ini ada kisah, ya. Ada ulama tabi'ut tabi'in yang bernama Imam Muhammad bin Hamdan rahimahullah yang wafat tahun 934 Masehi, itu pernah mengatakan, saya pernah berkunjung atau sowan kepada Imam Rabi' rahimahullah. Ternyata di kediamannya itu ada 700-an mobil yang digunakan rombongan orang untuk ngaji kitab Syafi'i ke Imam Rabi'. Ini, dan semuanya makan semua. Jadi ngaji-ngaji seperti itu, habis ngaji kasih makan bersama, sudah ada di tradisi para ulama-ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in. Ini berhadir rahimakumullah, dan kisah-kisah ini banyak, termasuk di kitab Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah, di kitab Said Qutb dalam kitab Tafsir fi Dhilalil Quran. Bahkan juga ada kisah ini dalam kitab Buya Hamka yang bernama kitab Tafsir Al-Azhar, ya, dan sebagainya. Jadi itu intinya surat An-Nas yang dibaca Imam Ghazali dan ulama-ulama lain itu karena mengambil manfaat surat itu sebagai bentuk isti'adah, perlindungan kepada godaan syaitan yang terkutuk. Demikian para hadirin rahimahullah, ya. Mudah-mudahan kajian awal ini tentang Adabus Shalah bagian pertama ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf ya sebesarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم بالصواب. اللهم صل على محمد.